Kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, saya Isti. Senang sekali bisa menyapa Sobat Sehat di Rumpi Sehat, ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi seputar kesehatan. Seperti yang telah kita janjikan, bahwa program Rumpi Sehat akan selalu memberikan informasi yang akurat dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Nah Sobat Sehat dan ayah dan bunda di rumah, bulan Februari ini adalah bulan pemberian vitamin A untuk bayi dan balita. Ini adalah momen penting untuk memastikan bayi dan balita kita mendapatkan vitamin A untuk tumbuh kembang yang sehat dan optimal. Di episode Rumpi Sehat kali ini, kami telah menghadirkan narasumber yang istimewa, telah hadir di tengah-tengah kita di studio Rumpi Sehat bersama Dr. Sri Rejeki, spesialis anak dari RSUD Belambangan Banyuwangi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, alhamdulillah senang sekali dan kami merasa bangga nih dok. Di sela-sela kesibukan dokter yang sangat padat, dokter masih bisa menyempatkan untuk hadir di studio kita pada hari ini. Nah, pemerintah ini kan terus berupaya untuk menyehatkan warganya kan dok. Salah satunya melalui program pemberian vitamin A untuk bayi dan balita di bulan Februari dan Agustus. Nah, mungkin Sobat Sehat dan ayah ibu di rumah bertanya-tanya nih dok, sebenarnya vitamin A ini apa sih dok? Dan kenapa vitamin A ini begitu penting untuk bayi dan balita? Ya, vitamin A itu adalah vitamin yang larut pada lemak ya. Jadi vitamin A ini sangat bermanfaat. Tidak hanya pada bayi, juga pada orang dewasa. Ya. Nah, untuk bayi dan anak itu, vitamin A ini terutama penting sekali untuk kesehatan mata, ya. Kemudian untuk mencegah penyakit diare maupun penyakit kanker, ya. Kemudian juga untuk pertumbuhan bayi dan balita sehingga tumbuh dengan sempurna, juga mempengaruhi pertumbuhan tulang, ya. Jadi sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Begitu. Oke. Nah, vitamin A ini kan sebenarnya sudah terjadwal dok di bulan Februari dan Agustus yang dikasih di Posyandu dan di Puskesmas. Ya, betul. Nah, itu diberikan di usia berapa sih dok sebenarnya? Ya, vitamin A itu diberikan, yang program pemerintah itu dimulai pada usia 6 bulan ya. Tentunya itu sudah lama sekali, itu adalah program pemerintah ya. Sebelumnya pemerintah sudah menganjurkan pemberian vitamin A itu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Ada dua, vitamin A itu bentuknya itu kapsul lunak. Ya, kapsul lunak itu diberikan pada usia 6 bulan ya sampai 1 tahun, itu diberikan yang 100.000 unit, warnanya biru ya. Kemudian yang kedua warnanya merah, isinya lebih besar, dosisnya 200.000 unit untuk anak di atas 1 tahun ya, sampai usia 59 bulan ya. Kemudian bentuknya kapsulnya lunak, sebetulnya bisa ditelan. Tapi mungkin kesulitan ya karena bayi dan anak, makanya harus digunting kemudian diberikan minyaknya saja diberikan ya. Itu biasanya kita sudah diprogram pada bulan Februari dan bulan Agustus ya. Jadi kegunaannya sangat bermanfaat ya, terutama tadi itu mencegah kebutaan dan rabun senja. Jadi baik untuk kornea, untuk retina ya. Kemudian juga untuk mencegah penyakit diare, dia memperbaiki epitel usus ya. Kemudian dia juga bisa untuk itu perkembangan dari tulang-tulang supaya tumbuh ya, berkembang dengan baik supaya tidak stunting. Itu penting sekali ya. Kemudian bisa mencegah penyakit selain diare, mencegah penyakit kanker ya. Itu demikian. Oke dok, untuk bayi dan balita kan sudah dapat ASI yang cukup gizi dan makanan pendamping ASI. Apakah vitamin A ini dari makanan belum mencukupi dok? Ya, sebetulnya makanan itu ada juga yang mengandung vitamin A ya, terutama yang karoten seperti apa? Wortel ya, tomat, kemudian melon ya.
Kemudian pada brokoli juga ada vitamin A. Pada hewani juga ada, misalnya pada hatinya ayam, bisa hati sapi, ya. Bisa juga pada susu, itu banyak mengandung vitamin A. Nah, tetapi tidak semua ibu itu kan mampu, ya, Betul. dalam hal untuk daya beli atau mereka itu memang kekurangan gizi, ya, kekurangan gizi, sehingga makanan-makanan ini mungkin kurang mencukupi, mungkin jumlahnya terlalu sedikit, ya. Kita ketahui kan memang ada saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk membeli bahan-bahan seperti ini. Jadi dari ASI pun nanti karena memang gizinya ibunya kurang, ya kurang mengkonsumsi vitamin A dan protein hewani yang mengandung juga vitamin A seperti tadi hati, kemudian susu itu kurang sehingga asupan kepada bayinya juga otomatis kurang. Oleh karena itu pemerintah memberikan vitamin A gratis untuk usia 6 bulan sama usia 1 tahun, ya. 1 tahun sampai 59 bulan. Jadi diberikan vitamin A dosis tinggi sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau kebutaan atau buta senja pada balita kita, bayi dan balita kita, sehingga nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Demikian. Oke. Nah, Dok, di masyarakat itu kan banyak mitos-mitos yang beredar. Ya. Sebenarnya mitos atau fakta ya, Dok, bahwa kalau kekurangan vitamin A itu akan berdampak juga pada tumbuh kembang dari bayi balita, Dok. Jadi memang itu fakta. Kalau kekurangan vitamin A, apalagi yang anak balita maupun bayi yang seperti kelainan gizinya kurang, ya, gizi buruk, yang marasmus maupun pendek atau stunting, ya, itu kan makanan berlemaknya kan kurang. Sedangkan vitamin A ini diserapnya bersama lemak, gitu ya. Sedangkan mereka kan kurus. Kalau kurus lemaknya kurang sehingga vitamin A tidak bisa terserap. Jadi akibatnya kalau kekurangan vitamin A dalam waktu yang lama bisa menyebabkan rabun senja, ya, bisa kebutaan, kulitnya menjadi kering, kemudian pertumbuhan tulang-tulangnya juga kurang baik sehingga tidak bisa tumbuh dan dengan baik. Bayinya juga bisa mudah terkena infeksi, ya, bisa terkena infeksi, mudah diare karena vitamin A itu memperbaiki epitel usus sehingga penyerapan makanannya jadi baik, begitu. Kemudian ini dia juga untuk mencegah penyakit kanker, ya. Jadi kita ketahui vitamin A juga banyak pada sayur-sayur, ya, pada tadi brokoli, pada wortel, pada buah-buahan yang berwarna merah, gitu. Jadi bukan mitos, ini kenyataan, gitu, ya. Benar-benar banyak ya, Ya, Dok, jadi manfaat kalau dari vitamin A. mengkonsumsi vitamin A itu seharusnya bersama makanan yang mengandung lemak karena dia diserap bersama dengan lemak. Misalnya apa yang mengandung lemak? Susu, kemudian telur, pokoknya makanan-makanan mengandung lemak dimakan, kemudian baru minum vitamin A. Kalau tidak ada lemaknya, ya tidak bisa diserap, gitu. Nah, untuk rentang pemberian ini kan dari Februari ke Agustus itu kan 6 bulan kan, Dok? Ya. Nah, apakah ada rentang waktu minimal dari pemberian vitamin A pertama ke pemberian kedua? Ya, 6 bulan. 6 bulan itu sudah pasti ya, Dok, ya? Jadi dimulainya di atas 6 bulan. 6 bulan, kemudian setelah itu 6 bulan berikutnya, tiap 6 bulan biasanya diberikan. Jadi kalau untuk yang sudah 1 tahun, biasanya 1 tahun itu dapat 2 kali pemberian vitamin A. Oke. Nah, Dok, semua orang tua itu kan pastinya pingin anaknya sehat kan, Dok? Ya. Kemudian bisa jadi mereka membelikan vitamin A di apotek ataupun di luar, kayak gitu. Nah, misalnya itu diberikan secara terus-menerus, itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih, Dok? Ya, itu kurang bijaksana kalau diberikan terus-menerus. Karena kan sudah ada rentang waktunya dijelaskan oleh pemerintah, pemberiannya itu tiap 6 bulan. Dan itu secara teratur, tidak boleh memberikannya sendiri setiap hari. Karena yang kita khawatirkan akan terjadi hipervitaminosis A, kelebihan vitamin A. Kelebihan vitamin A karena ini terserap oleh lemak tidak bisa dikeluarkan seperti vitamin B, vitamin C. Itu kalau kelebihan langsung keluar lewat kencing atau lewat urine. Kalau lewat yang sudah diserap oleh lemak, ya, jadi vitamin ADEK namanya, vitamin A, D, E, dan K itu kalau kelebihan tidak bisa dikeluarkan. Ya memang tidak terlalu selama ini ya dari penelitian tidak ada yang serius lah. Karena mungkin ibu-ibu juga bijaksana, tidak sembarangan beli-beli vitamin gitu ya.
Jadi kalau memang ada yang hipervitaminosis A atau kelebihan, gejalanya biasanya pusing, ya. Kemudian malah kulitnya menjadi kering gitu. Tapi selama ini jarang ya ada kasus seperti itu. Mungkin yang sering minum vitamin A kepingin kulitnya halus berlebihan itu ya biasanya bukan anak-anak, karena anak-anak itu pemberiannya kan oleh orang tua, dan orang tuanya saya kira selalu kalau ada pemberian vitamin A mesti konsultasi kepada petugas kesehatan. Demikian. Oke. Mungkin ini di luar topik, Dok. Ya, boleh. Di atas 5 tahun itu kan sudah berhenti kan, Dok ya? Sudah berhenti pemberian vitamin A-nya itu berarti sendiri ya, Dok, melalui makanan-makanan atau suplementasi, Dok, sebenarnya? Iya. Jadi yang lebih baik itu sebetulnya dari nutrisi atau makanan. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang hewani atau nabati yang mengandung vitamin A, tadi apa? Hati. Tapi beli hati juga harus yang bersih, jangan kayak cacingnya, ya. Beli hati ayam atau hati sapi, ya. Kemudian minum susu, ya, itu juga penting. Kemudian pada tumbuh-tumbuhan tadi apa? Wortel, tomat, kita buat jus tomat, jus wortel, atau mungkin di mix ya, jus wortel, jus apel gitu ya, di mix kayak gitu. Itu malah kulit kita jadi halus ya, mata kita berbinar karena bagus untuk kesehatan mata. Vitamin A itu juga mencegah terjadinya diare ya gitu. Jadi mencegah penyakit-penyakit itu dan juga mencegah terjadinya kanker, karena yang dari tumbuh-tumbuhan tadi itu bagus sekali. Jadi untuk kulitnya jadi mulus ya, kemudian terhindar dari penyakit-penyakit kanker, kita harus banyak makan buah dan sayur. Tentunya ya buahnya dan sayurnya harus bebas dari pestisida gitu ya. Oke, Dok. Nah, untuk keamanannya sendiri, untuk vitamin A yang diberikan oleh pemerintah itu gimana, Dok? Aman nggak sih sebenarnya untuk bayi dan balita? Itu sebetulnya aman, itu sudah diberikan sejak pemerintahan zaman dahulu sudah diberikan, dan itu rekomendasi dari WHO tentunya, di bawah dari pengawasan WHO ya. Jadi pemberiannya lewat puskesmas, posyandu maupun di rumah sakit, misalnya rumah sakit pemerintah itu biasanya disediakan. Terutama sekarang ini diutamakan untuk yang gizi-gizi buruk biasanya kalau di rumah sakit ya, yang sudah marasmus atau gizinya di bawah garis merah ya, kemudian stunting ya, itu sangat penting diberikan. Kalau dahulu karena mereka kurus, karena tidak bisa diserap vitamin A yang bentuknya lemak tadi, minyak tadi, itu bisa kita berikan injeksi biasanya. Karena vitamin A itu dikonsumsi harusnya setelah makan yang mengandung lemak supaya bisa diserap gitu. Jadi pemberiannya harus sesuai dengan program pemerintah ya. Program pemerintah, program Dinas Kesehatan diberikan setelah usia 6 bulan dan rentangnya 6 bulan ya. Tidak boleh berlebihan, tadi bisa menyebabkan kelebihan vitamin A juga tidak baik ya. Jadi harus sesuai aturan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan atau pemerintah. Demikian. Untuk efek sampingnya sebenarnya ada nggak sih, Dok? Dari pemberian vitamin A dari pemerintah ini, efek samping selama ini penelitian tidak ada ya, karena pemberiannya kan lewat posyandu atau lewat puskesmas biasanya. Jadi semuanya itu sesuai aturan. Jadi selama ini kita nggak ada laporan-laporan sampai hipervitaminosis. Malah yang banyak kekurangan vitamin A karena gizi buruk, stunting itu kan kekurangan vitamin A. Mereka kan kurus, hanya istilahnya itu hanya kulit sama tulang ya. Terus bentuknya aja mungkin seperti pakaian yang kedodorannya kulit sama tulang. Jadi mereka justru sangat membutuhkan vitamin A supaya tidak terjadi kerusakan mata, kemudian rabun senja dan kebutaan. Dan pasien yang gizi buruk itu biasanya terjadi diare kronis, makanya butuh sekali vitamin A. Karena kalau tidak ada vitamin A, dia tidak bisa memperbaiki epitel usus, mengganggu penyerapan makanan. Sehingga kulitnya juga kering ya. Kemudian mudah diare, kemudian tumbuh kembangnya tidak optimal. Jadi kok tetap tidak naik-naik berat badannya, namanya weight falling. Yaitu peran dari vitamin A ini sangat berguna sekali. Gitu. Berarti anak-anak yang kurang gizi, yang stunting itu bisa jadi juga salah satunya kekurangan vitamin A ini ya, Dok ya. Makanya pemerintah juga selain memberikan vitamin A juga memberikan ini bantuan susu hibah ya kan, lewat puskesmas untuk mereka yang kurang gizi ya, di bawah min 2 standar deviasi ya, bawah garis merah itu sudah juga mendapatkan susu, karena di dalam susu juga ada vitamin A-nya ya gitu.
Oke. Untuk cara pemberian vitamin A itu yang dari pemerintah Mm-mm. itu cukup ditetes melalui mulut aja ya, Dok? Ya, untuk yang bisa menelan, sebetulnya bisa ditelan untuk yang anak besar, bisa Mm-mm. langsung ditelan. Tapi kalau untuk anak bayi balita belum bisa menelan, jadi ujungnya digunting dan minyaknya yang dimasukkan mulut. Diharapkan setelah makan yang mengandung makanan ada lemaknya. Oh, jadi Ya, lebih baik diberikan ketika setelah setelah makan. makan, Nah, kayak gitu. Tapi setelah pemberian vitamin A itu ada jeda nggak, Dok? Misalnya setelah diberikan, dijeda dulu, diberikan susu ataupun makanan lain, atau boleh langsung diberikan minum air putih misalnya, kan seperti itu. boleh, Boleh ya, aman ya berarti. aman. Oke, Karena vitamin A itu adalah vitamin yang larut pada lemak. Jadi minumnya harusnya setelah makan yang ada mengandung lemak. Setelah makan minum vitamin A. Haus minum air putih boleh. Nah, mungkin ini yang harus digarisbawahi ya, Dok, karena kita kan nggak tahu sebagai orang awam Mm-mm. kalau kita minum vitamin A itu sebelumnya harus makan Makan. makanan yang mengandung lemak Ya, ada agar telurnya, mungkin ya, nasi ada telurnya, kan ya, ada lemaknya ya, juga. berarti ya paling nggak sebelum ke posyandu harus sarapan dulu, entah itu telur, entah susu, jadi akan membantu atau mempercepat ya, Dok, ya penyerapan Ya. dari vitamin A itu. Lagian kan rasanya itu kan minyak. Iya. Kalau nggak makan dulu mungkin dia mual di muntahan ya. Iya, Kalau betul. dimuntahkan kan sayang keluar lagi. Baik, Dok. Adakah kontraindikasi atau kondisi tertentu sehingga anak-anak itu ada yang tidak boleh mendapatkan terapi vitamin A ini, Dok? Ya, sebetulnya sih kontraindikasi enggak, mungkin ditunda ya. Oh, ditunda. Oke. Biasanya pada pasien atau anak yang mengalami sakit, kondisinya sakit. Jadi entah itu mau infeksi radang tenggorokan, infeksi usus gitu ya. Jadi kalau anak ini sakit, otomatis dia kan ada rasa mual gitu ya, mual atau muntah jangan diberikan dulu. Nanti nunggu keadaannya sudah baik begitu. Biasanya dulu kita kalau pasiennya ini mengalami muntah ya, biasanya yang kiriman dari puskesmas itu dengan diare kronis ya, gizi buruk, biasanya nafsu makannya kan kurang ya. Kurang, muntah, dia tidak bisa menerima makanan dari secara oral dari mulut ya. Yaitu vitamin A-nya biasanya kita berikan secara injeksi. Kalau anaknya gizi buruk ya. Tapi kalau anaknya ini memang belum waktunya diberikan vitamin A ya, jedanya itu misalnya belum 6 bulan, ya itu kontraindikasi, tidak boleh diberikan. Kita khawatir nanti akan terjadi kelebihan vitamin A atau namanya hipervitaminosis A. Jadi efeknya pada anak-anak biasanya malah mual, pusing gitu, muntah biasanya gitu. Ya. Dok, pada waktu posyandu itu kan kadang ada bayi atau balita mungkin ya, Dok. Ketika diberikan vitamin A, dia langsung mengeluarkan, langsung dimuntahkan. Ya. Itu bisa dikasihkan kembali atau ya sudah itu aja, Dok? Ya kalau dimuntahkan itu obatnya itu kan vitaminnya ini itu kan pemberian dari pemerintah, satu pasien diberikan satu. Ya mungkin hanya diberikan pada saat itu muntah. Mungkin nanti akan disuruh kembali. Apakah muntahnya itu semua atau hanya sedikit, gitu kan? Biasanya habis makan minum susu nih berlebihan, terus diberi vitamin A muntah semua sama susunya, bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi ya, Dok. Ulang lagi kalau muntah semua. Kalau cuma sedikit ya nggak usah, nanti 6 bulan lagi. Atau bisa juga diberikan kan suplemen vitamin A itu hanya ada pada daging atau pada hati ayam, hati sapi, ya, pada susu, telur gitu ya. Itu kan bisa sudah. Baik, Dok, sangat jelas sekali penjelasan dari dokter ini tadi ya. Mungkin ada pesan singkat nih, Dok, untuk sobat sehat dan ayah bunda di rumah. Ya, jangan lupa untuk pemberian vitamin A di bulan Februari dan bulan Agustus yang merupakan program pemerintah yang sangat baik yang untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita kita secara optimal. Jangan lupa bulan vitamin A ini bulan Februari ya, sama bulan Agustus. Jangan lupa datang ke puskesmas atau ke posyandu. Vitamin A ini gratis kok, tidak berbayar. Tapi efeknya sangat baik untuk kesehatan putra-putri kita. Terima kasih. Baik Sobat Sehat, demikian tadi informasi yang telah diberikan oleh narasumber kita. Jangan lupa segera bawa putra-putrinya ke posyandu dan puskesmas terdekat karena ini gratis. Terima kasih dokter atas ilmunya pada siang hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk stay safe and healthy, tetap semangat dan rumpi.
bareng, sehat bareng, dan jangan lupa untuk mengikuti episode berikutnya yang pasti akan mengupas materi menarik lainnya. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, yuk kumpul seru